mama ada suatu keniscayaan. Memilih pemimpin kewajiban, tidak boleh haram hukumnya, golput. Tidak boleh kalau seandainya anak bangsa ini nggak berpartisipasi, nggak berkontribusi, haram hukumnya. Ini harus sampai ke lapisan masyarakat kita, mulai pada anak didik kita. Mereka sudah tahu sejak dini bahwa oh ini loh sudah memiliki pemimpin adalah hal yang wajib. Itu di garis yang pertama dari Tausiah Nasbul Imam Al-Nahdlatul Islam, bahwa wajibun, suatu kewajiban. Oleh karena di poin yang keduanya harus mencari memilah siapa yang mereka mempunyai watak tabiat, sikap yang memang ada keberpihakan kepada kemajuan bangsa dan negara, kemajuan bangsa dan saya kira bisa panjang-panjang Pak Profesor ini ya. Yang penting kan saya bisa hadir gitu. Tadi saya mikir-mikir sudah sempat jantung juga sampai enggak seperti itu. Saya biasanya kalau pulang saya lewat sini jam 3 malam Pak Profesor. Pulang ke Lampung, karena masih ada rumah di Lampung, saya istirahat sebentar, ada masjid sholat subuh di situ, nunggu sholat subuh. Tadi berani betul ya, berani betul, cobalah 6.30 saya dari Jakarta. Dengan izin Allah, alhamdulillah saya bisa menghadiri ini mewakili dari yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan kebetulan biasanya dalam tata kelola organisasi Majelis Ulama Indonesia itu selalu diperintahkan atau diberikan tugas koordinator wilayahnya. Kemarin saya di Monet baru hadir, terus NSI Aceh ada di Medan, jadi saya tertunda rasa kangennya dengan sahabat saya ya sekarang terkabul. Jadi saudara sekalian, ini suatu program yang memang nantinya akan saya sampaikan ke Majelis Ulama Indonesia agar ada edukasi dini. Nah, edukasi dini dulu beratnya. Khusus gerakan pesantren dulu deh. Ya pesantren ini luar biasa. Saya namanya hormat yang para pimpinan pondok pesantren ini luar biasa. Ini kantong-kantong calon pemimpin yang akan datang ya. Ingat ya, 50 tahun yang silam seperti ini, kadang makan, kadang tidak. Kemudian yang keduanya yang ingin saya sampaikan dan harapan dari Majelis Ulama Indonesia sudah barang tentu adalah dalam Mukerda ini sedapat mungkin, seoptimal mungkin fokus kepada masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh anak bangsa. Itu yang realistis, program yang realistis, nggak usah terlalu ke atas, nggak harus langsung melangit. Yang penting istilahnya program ini sesuai dengan permasalahan, persoalan problematik yang tengah dihadapi oleh yaitu saudara-saudara kita yang ada di Banten. Masalah nggak ini masalah Banten? Perlu ada pemetaan masalah-masalah apa? Karena saya sedikit pengalaman ya Pak Siti ya, saya ketemu umum Majelis Ulama Indonesia Sumatera Selatan berat sekali itu. Culture-nya itu lain gitu loh. Culture-nya beda dengan di Banten, beda dengan di Jakarta, beda dengan daerah yang lainnya. Membangun anak bangsa yang bermartabat ini perjalanan. Apakah mungkin ya setelah pemerintahan ini Pak Prabowo kan bisa mengarah ke sana? Untuk bisa mengarah ke sana tidaknya ada guide, yaitu dari kita Pak Ketua Umum Pak Bazali ini usahakan desain program-program yang kira-kira mengarah kepada membangun atau mewujudkan yaitu program-program membangun martabat anak bangsa. Secara konseptual kan belum ada Pak Profesor Simpi ya, belum ada kita. Gimana sih martabat itu format ini gimana kira-kira? Belum ada. MUI pusat aja belum ada. Ya Pak Sekjen, Pak Sekretaris itu ya Pak Endang, belum ada kita formatnya. Membangun manusia bermartabat, membangun yaitu anak bangsa yang bermartabat, belum ada kita. Kalau membangun kedamaian ini sudah biasa dilemparkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Kemudian yang ketiganya sudah barang tentu menurut saya ada bangunan kebersamaan, istilahnya kebersamaan adalah keukhuwahan yang hakiki, persaudaraan antara pengurus dengan pengurus. Kalau sudah soliditasnya luar biasa, saya kira ini bisa diwujudkan. Kemudian ada bangunan komunikasi dengan pihak pemerintah. Ini menurut saya wajib.
Banyak kegagalan-kegagalan dari kawan-kawan MUI Pusat. Ini gagal karena apa? Bangunan komunikasi ekstern itu nggak ada. Jangan pernah kita merasa bisa mengerjakan sendiri. Jangan merasa kita bisa kerja sendiri, nggak mungkin. Karena ada pengurus sampai hari ini yang pimpinan Majelis Ulama Indonesia, provinsi di daerah Indonesia ini yang merasa diri cukup deh, nggak usah bantuan dari pihak pemerintah. Nyatanya ya seperti itu, banyak masalah. Nah, kita ingin ada sebuah bangunan community action antara Majelis Ulama Indonesia dengan pihak pemerintah. Karena apa? Karena memang institusi ini kan wadah himpunan daripada yaitu para ulama, para zu'ama, para ulama dan para zu'ama dan para cendekiawan muslim. Nah, ini bagaimana menitinya, membuat jalan emas yang bisa mendekatkan, saling mendekat kepada yaitu 3 komunitas ini. Ini yang perlu kita pikirkan. Mungkin program-program ini tidak terlalu banyak bukan ini, tapi cukup ini masalah yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh kita Majelis Ulama Indonesia yang ada di Banten. Kalau menurut saya juga ini kalau di Banten saya kira mengembalikan peradaban yang mulia ya Pak Mantu, Mas Ibri ya. Dulu bagaimana suara Banten gitu loh, yang nampak nuansanya itu penuh dengan culture ya, masyarakat yang Islamis, yang agamis. Saya bertemu banyak kawan-kawan di Banten yang di Selon Jari, di Kudus, menggali ilmu dan sebagainya. Maaf saja, itu sama-sama dengan saya. Saya berpikir, kalau dulu kan sumbernya keilmuan yang ada di Banten. Saya dulu ke sini, pernah guru saya ngomong, Sodik, dulu saya masih muda, Sodik, kalau mau ini di dinding ini tanpa pegangan itu bisa Sodik. Kalau ingin maaf aja, ini bisa Sodik. Ini terus terang aja nih. Saya mengimpikan itu bisa kembali, bisa digali, bisa dikembangkan menjadi sebuah karakter daripada masyarakat itu Banten. Saya masih mengagumi betul apa dalam kesejahteraan Banten. Ya mungkin kalau nggak ada Pak Kiai Imad, mungkin maaf aja nih ya bukan masalah nasabnya. Nggak ada Kiai Imad, ini siapa sih Kiai Imad? Nah itu satu orang itu loh menggelegar, mengenal Banten. Coba kalau seandainya ada 10 orang seperti itu dengan permasalahan yang lainnya berbeda, saya kira ini bisa menggelegarkan, memaniskan ya luar biasanya dari Provinsi Banten. Ini perlunya sebuah bangunan komunikasi. Ini sebagai mungkin ya masukan untuk kawan-kawan pimpinan ya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, harus ada penguatan komunikasi action dengan yaitu seluruh instansi pemerintah dan ormas Islam. Karena sesungguhnya tadi sudah ditegaskan dan tepat sekali kata Ketua Umum bahwa Majelis Ulama ini bukan hanya milik sekelompok organisasi saja, tidak, tapi seluruh ormas Islam. Tapi kita teliti nanti kira-kira dari ormas-ormas Islam sudah terakomodir belum menjadi pengurus. Cek coba. Nah, saya kemarin ke Medan masih belum masuk juga. Kemudian ke Sulawesi Tengah nggak masuk semuanya. Yang banyak mendominasi yang lain. Nah ini yang perlu di program-programnya sederhana saja. Nah kira-kira bisa kita kerjakan dan sesuai dengan kemampuan dana yang kita miliki, dan yang paling penting adalah bagaimana kondisi real dari masyarakat Provinsi Banten. Mudah-mudahan Mukerda akan mampu memproduksi program-program kerja yang sangat strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Banten ini. Ini harapan kami, dan insya Allah saya kira ini harapan seluruh warga, seluruh anak bangsa Indonesia. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata tutup ucap yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.